Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai limit. Nah, sekarang kita akan mulai mendefinisikan secara intuisi apa itu limit gitu ya. Jadi, limit secara intuisi ataupun juga definisi limit secara intuisi. Jadi tinjau, silakan kalian tinjau fx sama dengan x pangkat 3 minus 1 per x min 1. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini tuh tidak terdefinisi atau tidak punya nilai ya ketika x-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan x itu sama dengan 1, maka yang terjadi adalah kita mendapatkan bentuk seperti ini, yaitu 1 pangkat 3 dikurang 1 per 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 per 1 kurang 1, yaitu 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini harus diperhatikan bahwasanya ini adalah bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Artinya, bentuk ini tidak dapat terdefinisi nilainya. Ya, tidak dapat terdefinisi nilainya sehingga nilainya itu tidak bisa kita deskripsikan berapa nilainya dalam garis bilangan. Nah, tetapi dengan menggunakan konsep limit, sebetulnya kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa ketika nilainya mendekati x sama dengan 1, ketika kita punya eh, ketika kita punya x itu mendekati dengan 1, bagaimana atau apa yang terjadi gitu ya? Apakah dia mendekati suatu nilai gitu. Nah, semua ini ya, hal itu yang tadi kita bicarakan dapat kita eh, bisa kita cari dengan mendekati nilai dari suatu limit gitu ya, mendekati nilai daripada si x-nya ini menuju ke 1, tetapi tentu tidak boleh pada saat tidak boleh x-nya itu sama dengan 1 karena nanti akan kita mendapatkan bentuk tak tentu. Jadi misalkan saya punya data di sini, saya buat tabel sini x. Nah, ini y-nya. Yang mana y-nya itu adalah x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, misalkan di sini saya punya tabel. Nah, tabel di sini menunjukkan kalau misalkan x-nya itu 1,25 ya. Kira-kira y-nya berapa ya? Y-nya adalah kalau misalkan Anda menggunakan kalkulator itu 3,813. Ya, 3,813. Selanjutnya ada kalau misalkan 1,1 ya. Ingat kita ingin mendekati nilai x sama dengan 1 sehingga kita bisa menilai atau mencari nilai y ketika x-nya mendekati 1. Nah, ternyata pada saat 1,1 didapat nilainya 3,3310. Bagaimana kalau misalkan 1,01 ya. 1,01 kita akan mendapat nilainya 3,030. Nah, sekarang ini kan kita dekati dari bilangan yang lebih tinggi ke angka yang lebih tinggi ke angka yang lebih rendah. Sekarang kita dekati nilai X ini dari bilangan yang lebih rendah. Bagaimana kalau misalkan 0,75? Ternyata kita akan mendapatkan nilainya 2,313. Bagaimana kalau misalkan 0,9? Ternyata kita dapatkan 2,710. Bagaimana kalau misalkan 0,99? Ternyata kita akan mendapatkan nilainya itu adalah 2,997. Nah, ini kalau misalkan 0,999, ternyata didapatkan nilainya adalah ini tadi 2,970. Kalau misalkan ini berarti 2999. Maaf, 2997. Nah, tadi ya.
Kalau misalkan 1, dari yang ini ya, kalau misalkan ini 1,01, kita buat lebih kecil lagi, 1,001. Kenapa, ternyata dapat nilainya itu adalah 3,003. Jadi dia mendekati nilai dari si 3, dari si 1, maaf ya. Nah, ini kita mendekati nilai dari si 1,0. Nah, kalau misalkan kita melihat dari pola ini, ya, kita lihat dari pola ini, ternyata dia itu mendekati satu angka, yaitu apa? Ya, yaitu angka itu adalah angka 3 gitu ya. Jadi ketika X-nya itu 1, ternyata dia mendekati angka 3 ya. Menarik bukan? Ya, menarik. Nah, ternyata si fungsi ini ketika X-nya mendekati dari 1, ternyata dia ada kecenderungan nilainya kepada 3, Y-nya. Ya, ketika X-nya 1, ada kecenderungan ketika X-nya mendekati 1, maka ada kecenderungan Y-nya itu adalah bernilai 3, mengarah ke 3. Tapi memang secara secara kalau kita masukkan nilai 1 ke dalam si fungsi, tentu kita tidak akan mendapatkan nilainya. Tapi dia mendekati nilainya itu 3. Maka secara matematis dari informasi yang bisa kita dapatkan, limit dari fungsi eh, limit dari fungsi ini ya, fungsi apa? X pangkat 3 minus 1 per X min 1, fungsi limit dari X pangkat 3 minus 1 dibagi dengan X min 1, fungsi ini ketika X-nya itu mendekati 1 nilainya, mendekati 1 ya, mendekati. Ingat, mendekati tetapi tidak bernilai 1, maka nilainya adalah sama dengan 3 ya. Nah, itu cara membaca dari notasi ini ya. Limit ketika X mendekati 1 dari X pangkat 3 minus 1 dibagi dengan X min 1 adalah 3. Nah, tentu dengan menjadi seorang pakar aljabar yang lebih baik, ya, yang berarti mengetahui bagaimana menguraikan selisih pangkat 3, kita dapat menyediakan fakta yang lebih banyak dan lebih baik. Artinya, kita sebetulnya tidak perlu untuk melakukan eh, proses mencoba satu-satu sebelum kita bisa mendapatkan nilai aproksimasi atau nilai limitnya tanpa menggunakan data seperti ini dengan menggunakan aljabar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya limit, kalau misalkan ya kita tidak melakukan hal ini, tetapi kita melakukan sedikit aljabar pada fungsi ini ya. Misalkan kita tidak tahu bahwa nilai limit dari ketika X mendekati 1 pada fungsi X min 3 min 1, X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X min 1 adalah 3, kita misalkan tidak ketahui nilainya, maka kita bisa menggunakan eliminasi aljabar, yaitu ketika limit X mendekati 1, nah X min 3 min 1 ini dapat kita uraikan menjadi X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 dibagi dengan X min 1 ya. Nah, ini penguraiannya bisa mungkin saya tidak akan ulang. Ini aljabar ya, kita menguraikan aljabar pangkat 3 ya. Jadi saya tidak akan mengulangi. Nah, terima saja bahwa kalau X pangkat 3 min 1 bisa diubah atau dirangkai menjadi seperti ini. Nah, ketika limit X-nya mendekati 1, nah kita bisa mencoret X min 1 dengan X min 1 ini ya. Selama X-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Karena kalau misalkan sama dengan 1 berarti akan terjadi lagi 0 dibagi 0, karena sini X kurang 1 berarti 1 kurang 1, 0 dibagi 0. Maka dengan mengasumsikan bahwa X-nya tidak sama dengan 1, dengan mengasumsikan X-nya tidak sama dengan 1, maka ini bisa kita coret. Maka tersisa X kuadrat plus X plus 1. Maka didapat nilainya, substitusikan nilai X ke dalam, baru substitusikan, maka nilainya adalah 1 kuadrat plus 1 plus 1. Maka ini 3. Nah, ternyata kita mendapatkan hasil yang sama gitu. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, maka dari
Dari penguraian yang tadi saya berikan, saya bisa berikan definisi atau makna limit secara intuisi, yaitu untuk mengatakan bahwasanya limit X itu menuju suatu angka, ya suatu bilangan atau C, ya kita bilang C. X itu mendekati suatu angka, limit limit ketika X mendekati C dari Fx itu sama dengan L. Ini berarti bahwa ketika X dekat tetapi berlainan dengan X, berlainan dari C, ya. Jadi untuk mengatakan bahwa limit X itu menuju C, limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L, berarti bahwa ketika X itu dekat dengan tetapi berlainan daripada C, maka Fx dekat ke L. Maka Fx dekat ke L. Nah, ini saya kotakin karena ini teorema penting. Ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi kita bisa ambil bahwa untuk mengatakan limit X itu menuju C dari Fx itu sama dengan L, berarti bahwa ketika X-nya itu dekat ke C tetapi tidak sama dengan C, maka nanti Fx-nya itu akan mendekati L gitu. Itu makna limit secara intuisi. Ya, itu yang kita dapat dari definisi limit itu sebetulnya. Nah, ini adalah definisi secara intuisi, ya. Nah, jadi perhatikan bahwa di sini pada teorema ini kita tidak mensyaratkan apapun pada C. Jadi nilai C ini bisa apapun, ya. Jadi C ini harus bisa apapun. Fungsi f bahkan tidak perlu terdefinisi di C. Jadi fungsi fx tadi kan kita sudah menguji pada fungsi ini, ya. Fungsi x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x min 1. Kita tidak perlu memilih. Nah, ketika nilainya itu mendekati C, ya, itu tidak perlu C-nya itu, tidak perlu fungsi itu terdefinisi di C atau mempunyai nilai. Tidak apa-apa ketika kita masukkan angka C ke fungsi itu kita menghasilkan bentuk tertentu. Tidak apa-apa, ya. Karena yang kita tinjau itu adalah perilaku fungsi itu di dekat atau ketika mendekati C, bukan di C pada saat di C, ya. Jadi misalkan ini yang kita analisis sebetulnya perilaku dari si fungsi itu ketika mendekati 1 itu dia mendekati suatu angka berapa, bukan ketika sama dengan 1 itu berapa nilainya, bukan. Jadi inilah pemikiran kita mengenai limit. Jadi pembaca kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati untuk mendefinisikan limit, ya. Jadi tidak apa-apa dia terdefinisi di C asalkan dia memiliki pola, dia memiliki kecenderungan terhadap suatu nilai, mendekati suatu nilai yang katakanlah di sini L, maka C-nya itu bisa diambil berapapun, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh yang saya rasa penting untuk kita uh, ambil gitu, ya, contoh, ya. Contoh yang pertama ini adalah kalau misalkan saya punya limit dari X menuju 3, ya. X menuju 3 itu kepada fungsi 4x min 5. Apa perilaku dari si fungsi ini ketika X-nya mendekati 3? Nah, tentu ketika X-nya mendekati 3, ya, kita akan melihat bahwa kalau misalkan kita buat data-datanya seperti yang tadi, ya. Seperti yang tadi itu kita bisa melihat bahwa dia mendekati nilai 7 gitu, ya. Dari mana? Dia dapat dari 7. Bagaimana bisa kita memprediksi bahwa
si 4x min 5 itu sama dengan 7. Nah, sebetulnya kalau untuk fungsi yang linear seperti ini, cara kita untuk mencari limitnya itu adalah dengan cara tinggal mensubstitusikan x-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena x sama dengan 3 ini terdefinisi pada fungsi 4x min 5 ini, pada fungsi linear ini. Ya, ketika fungsi linear sebetulnya tidak apa-apa kita mensubstitusikan langsung x-nya sama dengan 3. Ya. Kenapa? Karena dia terdefinisi ataupun tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi bisa kita substitusikan gitu ya. Jadi kita bisa masukkan nilai 3 ini 4 kali 3 minus 5. Jadi ini 12 dikurang 5, maka ini menjadi 7 ya. Maka limit x mendekati 3 pada fungsi 4x min 5 adalah 7. Ya. Ini sebetulnya gampang gitu ya. Nah, kita harus mulai khawatir nilai dari fungsi tersebut akan menghasilkan bentuk tertentu pada fungsi yang mempunyai pembilang dan penyebut ya. Jadi saya berikan contoh di sini, kalau misalkan saya tanya limit x mendekati 3 pada fungsi x kuadrat min x min 6 dibagi dengan x min 3, ini bagaimana? Berapa nilainya mendekati berapa ya pada fungsi ini ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan kita langsung mensubstitusikan x sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan bentuk tak tentu, yaitu di sini x-nya masukin yang ke bawah ya, jadinya 3 kurang 3 menjadi 0. Pembagian dengan 0 berarti ya, yang mana tidak diperbolehkan. Maka kita harus mengubah bentuk ini sedemikian rupa sehingga bisa kita selesaikan. Kita harus menggunakan aljabar sehingga x min 3 ini menjadi tidak exist ataupun fungsi ini menjadi berubah sehingga tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, limit x mendekati 3 kita bisa ubah x kuadrat min x min 6 ini dengan menggunakan sedikit persamaan kuadrat ya. Perkaliannya kita bisa ubah menjadi x min 3 dikali x plus 2 per x min 3. Nah, kembali lagi dengan syarat x-nya tidak sama dengan 3. Nah, ini bisa kita coret ya, x min 3, x min 3. Maka ini limit x mendekati 3 pada x plus 2. Nah, ini adalah fungsi linear ya, teman-teman. Fungsi linear artinya tidak mempunyai pembagi dan pembilang. Maka kita dapat substitusikan x itu sama dengan 3. Maka di sini 3 ditambah dengan 2, yaitu 5. Ya, jadi jelas gitu. Oke, ya, baik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita harus lebih cermat ya untuk soal-soal untuk nomor 2 seperti ini. Dan biasanya untuk nomor 2 ini akan lebih banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, namun ada beberapa contoh lain yang harus saya ambil atau saya berikan pada soal ini gitu ya. Nah, untuk soal nomor 3 ya. Nah, saya ingin Anda mencari nilai dari limit x menuju 0 pada fungsi sin 1 per x. Sin dari 1 per x. Nah, contoh ini sebetulnya mengetengahkan pernyataan yang paling pertanyaan yang paling rumit tentang limit. Nah, sebetulnya untuk mencari limit kan biasanya kita menggunakan kalkulator gitu ya. Ketika x-nya mendekati 0, baik kita mendekatinya dengan cara dari bilangan yang lebih besar ke bilangan tersebut atau bilangan yang lebih kecil ke bilangan tersebut ya. Nah, kita bisa menggunakan hal tersebut ya. Kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, namun pada beberapa fungsi ada satu pengecohan yang terjadi gitu ya. Ada suatu hal menarik yang dapat kita perhatikan gitu ya. Nah, pada contoh limit x menuju 0 dari sin 1 per x ini ya. Nah, kalau misalkan kita buat tabel yang serupa dengan tabel ini, saya mungkin akan copy ya. Nah, ini saya akan copy. Nah, kalau misalkan saya buat tabel yang serupa dengan
bentuk ini gitu ya. Nah, ini saya saya ubah ini Y-nya menjadi, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan Y-nya saya ubah tadinya yang tadinya itu ya, fungsi yang awal tadi. Nah, ini saya ubah menjadi Y-nya sama dengan Y sama dengan apa nih? Y sama dengan sin 1/X gitu ya. Oke. Ketika misalkan nilainya saya masukkan X-nya itu pi, 2/pi, ya jadi kan ini 2/pi gitu ya. 2/pi, maka saya akan dapat nilainya adalah 1. Ketika 2/2pi, X-nya ini kan bisa kita ambil berapapun nilainya gitu ya. Nah, maka kita bisa sini saya kan bisa ambil nilainya berapapun ya selama mendekati 0 X-nya itu. Karena kan limit X-nya itu mendekati 0. Kalau misalkan saya ambil 2/2pi, yang mana ini semakin kecil ya, karena pembilangnya makin besar, maka dia menjadi makin besar, ketika pembilangnya makin besar, maka dia hasilnya menjadi lebih kecil. 2/2pi menjadi 0 ya. Nah, kalau misalkan kita masukin lagi X-nya itu 2/3pi, kita akan mendapatkan hasilnya -1 ya. Kalau misalkan saya lanjutkan lagi ya, 2/3pi terus 2/4pi, itu kita dapat 0 gitu ya. Nah, terus 2/5pi ini kita dapat 1, 2/6pi ini kita dapatnya 0, terus 2/7pi itu kita dapat hasilnya -1, terus juga kita dapat 2/8pi hasilnya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa ini sebetulnya berpola. Ini 1 0 min 1 0, lalu ini 1 0 min 1 0, dan seterusnya sampai ya, sampai dia itu menuju 0 gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, bahwa ternyata dia itu kira-kira menuju ke berapa? Ketika X-nya sama dengan 0, dia mendekati nilai berapa ya? Ternyata kalau misalkan kita lihat bahwasanya eh, fungsinya ini tidak beraturan ataupun juga tidak eh, konsisten gitu ya. Eh, yang menarik adalah bahwa dia tidak mendekati suatu fungsi apapun gitu ya. Nah, memang kalau misalkan kita lihat di gambar, kalau misalkan kita buat grafik Y sama dengan sin 1/X gitu ya. Nah, sini ya saya gambar di sini ya. Nah, kalau misalkan kita coba menggambar grafik Y sama dengan 1/X gitu ya. Ya, Y sama dengan Y sama dengan sin 1/X. Nanti dia begini ternyata grafiknya. Saya mungkin agak tidak rapi menggambarnya. Saya akan gambar seperti ini ya. Mungkin mohon maaf kalau saya tidak rapi menggambarkannya. Ini seperti ini ya. Nah, ya, jadi kira-kira seperti inilah. Tapi ini memang sebenarnya tidak akurat. Tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kita kan ingin nilainya itu X-nya itu menuju 0. Berarti ke titik 0 sini ya. Titik 0 sini. Nah, kamu lihat ya. Kita lihat bahwa ketika X-nya menuju ke 0, dia bentuknya menjadi tidak beraturan gitu ya. Tak beraturan. Beraturan sih, tetapi di sekitar titik 0 ini atau di sekitar titik asal, grafiknya itu dia bergoyang ke atas ke bawah di antara -1 dan 1 ya. Atau Anda bisa carilah di internet ya, sin fungsi Y sama dengan sin 1/X.
Ternyata kalau kita misalkan lihat pada, sekitar titik asal, dia itu, eee, grafiknya itu berkutat atau bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah di antara -1 dan 1 secara tak hingga banyaknya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya limit X menuju 0 dari sin 1/X itu tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah limit X menuju 0 dari sin 1/X ini, tidak ada, ya. Tidak ada, dalam artian bahwasanya memang dia itu tidak mendekati dari suatu nilai. Ketika sin 1/X didekatkan X-nya itu menuju 0, ternyata dia tidak memiliki kecenderungan untuk ke ke arah angka tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan, limit gitu ya. Jadi ternyata limit ini bisa dikatakan tidak ada juga, ya, tidak mendekati dari suatu nilai, ya. Oke, mendekati dari suatu nilai, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Ini contoh yang saya rasa harus saya berikan kepada teman-teman sekalian agar bisa mengerti apa itu sebetulnya limit gitu, ya. Nah, saya rasa ini contoh yang cukup penting. Ya. Nah, selanjutnya nah, selanjutnya adalah mengenai limit satu sisi. Limit satu sisi. Ya. Nah, ketika, fungsi itu, mempunyai lompatan gitu ya. Ketika fungsi itu mempunyai lompatan, katakanlah seperti ini ya. Saya punya, grafik seperti ini ya. Nah, kita gambarkan suatu grafik seperti ini lah ya. Seperti ini. Nah, seperti ini, grafik seperti ini. Nah, grafik ini ya mempunyai fungsi gitu ya. Mempunyai fungsi seperti ini, set gitu. Nah, punya fungsi seperti ini gitu ya. Nah, ini dia fungsinya berlaku sampai dengan X-nya itu sama dengan -1 misalkan. Tetapi pada saat dia itu saya hapus ini bentar. Nah, oke. -1 gitu ya, -1 gitu. Nah, tapi pada saat yang sama ketika dia di -1, dia lompat fungsinya. Fungsinya lompat menjadi seperti ini, gitu. Jadi yang sebelumnya di sini menjadi di sini gitu. Nah, tapi ini sebetulnya sama-sama satu fungsi tetapi punya dalam satu fungsi itu dua persamaan gitu ya. Jadi biasanya dinyatakan seperti ini, f(x) ini sama dengan ya, misalkan ini persamaannya 2x plus 7 untuk interval x itu kurang dari -1. Kurang dari sama dengan -1 ya. Ketika dia -1 di bawah -1 ternyata dia bekerja menurut persamaan 2x plus 7. Tapi ketika x-nya itu melebihi dari -1, fungsi yang bekerja pada fungsi ini adalah sudah berbeda. Misalkan 2x kuadrat plus 7x gitu. Jadi biasanya inilah yang disebut dengan fungsi lompatan, yang mempunyai lompatan gitu. Jadi satu fungsi namun punya dua persamaan. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini gitu ya. Nah, jadi biasanya ada dua fungsi berlakunya berbeda gitu ya. Ada yang satunya pada saat X-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1, ada yang sebaliknya gitu. Ada fungsi kedua yang berlaku sebaliknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada fungsi yang mempunyai lompatan seperti ini gitu ya. Ini kan istilahnya pada saat titik -1 ini ada lompatan dari yang sebelumnya ke bawah menjadi ke atas gitu ya. Nah, ketika ada suatu fungsi mempunyai lompatan, maka limit itu tidak ada sebetulnya pada setiap titik lompatan. Ya. Nah,
Jadi kan kita sudah belajar ya, kita sudah belajar, kita mendekati suatu, nilai dengan cara kita mengaproksimasi nilainya dari yang besar ke yang kecil gitu ya, dari angka yang besar ke yang kecil. Misalkan kita mengaproksimasi nilai ini dari satu ya, ke titik min satu gitu, ya. Berarti dari kanan ke kiri gitu. Nah, kita bisa juga mengaproksimasi atau mendekati nilai daripada si minus satu ini pada fungsi ini ya, dengan cara kita dari kiri gitu ya, dari bilangan yang kecil ke yang besar. Ya, misalkan ini minus 5. Nah, pada fungsi-fungsi yang seperti ini sebetulnya limitnya tidak ada gitu. Limitnya tidak ada. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mendekati limitnya dari kiri, ya, kita mendekati limitnya itu dari kiri, berarti kita mendekati dari sini ya. Kita mendekati, 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 mendekati. Nah, nanti akan mendapat nilainya pada minus 1 itu misalkan di sini titiknya 2. Tapi kalau misalkan kita mendekatinya dari kanan, ya, kita mendekati dari kanan, gitu, mendekati dari kanan, maka kita akan mendapat misalkan ini nilainya adalah 7. Maka ada perbedaan ketika kita mendekati limit itu dari kiri ke kanan. Nah, ketika kita mendekati suatu limit, suatu fungsi dari kiri, itu kita lambangkan dengan X menuju ke C negatif gitu ya. Berarti kita mendekati fungsi tersebut dari kiri gitu. Sedangkan kalau kita mendekatinya dari kanan, kita sebut itu sebagai X mendekati C ke positif gitu. X menuju C positif. Berarti dia didekati dari kanan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan limit satu sisi. Jadi kalau limit satu sisi di satu sisi itu kita ada limit yang didekati dari sisi kiri, ada limit yang didekati dari sisi kanan. Nah, dari definisi limit kiri dan limit kanan ya. Jadi ada satu teorema sebetulnya yang terbentuk dari fakta ini ya. Fakta bahwa ada limit kiri dan limit kanan. Jadi saya nyatakan di sini teoremanya yaitu ya dari limit satu sisi ini kita bisa mengatakan bahwa untuk saya katakan di sini teorema limit kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Untuk mengatakan ya, jadi di sini saya tulis untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fx itu sama dengan L, itu berarti bahwa ketika X dekat tetapi X itu dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx dekat dengan L. Nah, demikian pula untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fx itu sama dengan L, berarti bahwa ketika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fx adalah dekat ke L. Nah, ini adalah teorema limit kiri dan
limit kanan. Nah, ini teorema yang harus diingat gitu. Maka sebetulnya kita bisa mengatakan secara matematis gitu ya, bahwa limit X mendekati C, limit X mendekati C dari fx itu sama dengan L, itu berarti terjadi jika dan hanya jika limit X mendekati C negatif, berarti kalau misalkan dia didekati dari kiri, fx-nya didekati dari kiri, maka dia nilainya L. Dan juga kalau misalkan dia didekati dari kanan, dia harus juga sama dengan L. Nah, ini teorema yang harus diingat ya. Ini teorema yang saya rasa cukup penting dalam definisi limit, karena ini nanti akan membantu menjadi bekal kalian untuk menghadapi limit ya. Nah, oke. Jadi jangan sampai ini teorema ini dilupakan. Oke. Ini saya tengahkan seperti ini. Nah, ini saya kotakin. Jangan sampai teorema ini dilupakan. Begitu saja. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu fungsi tersebut dikatakan apa namanya ya? Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Ya, jadi suatu fungsi itu dikatakan dia itu limit. Limit itu dikatakan benar ketika dia itu didekati dari kiri, dia nilainya tuh L, dan didekati dari kanan, dia juga nilainya L. Kalau misalkan itu tidak terjadi, berarti ada yang salah dari eh, fungsi tersebut, atau fungsi tersebut tidak memiliki limit. Nah, contohnya seperti ini. Inilah mengapa kenapa kalau misalkan pada fungsi seperti ini, fungsi yang ada lompatan itu tidak bisa kita tentukan limitnya, karena kalau misalkan kita tentukan dari kiri ternyata dia nilainya X, nilainya L, nilainya L, dan kalau misalkan kita dekati dari kanan, dia ternyata tidak mendekati L, tetapi misalkan mendekati K. Nah, ini merupakan tidak sesuai dengan fungsi limit ya, ataupun definisi dari limit, yang mana limit kiri dan limit kanan harus sama antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Ini adalah mengenai limit. Saya rasa untuk pemahaman secara intuisi sudah jelas ya. Saya rasa teman-teman sudah mengerti tentang limit, definisinya secara intuisi, dan akan ada beberapa soal yang saya berikan ataupun juga saya jadikan bahan latihan untuk materi ini ya, untuk yang subbab ini. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema utama limit. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.